minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi ajmain amma ba'du. Faslun awqatus sholati khamsatun awwal waqti dhuhri zawalu syamsi wa akhiruhu masiru dhilli syai'in mithlahu ghairu dhillil istiwa wa awal waqtil asri idza sara dhillu kulli shay'in mithlahu wa zada qalilan wa akhiruhu ghurubus syamsi wa awal waqtil bagri bi ghurubus syamsi wa akhiruhu ghurubus syafaqil ahmar wa awal waqtil isya ghurubus syafaqil ahmar wa akhiruhu tulul fajri as-sadiqi wa awal waqtis subhi tulul fajri as-sadiqi wa akhiruhu tulul syamsi al-ash wa akhiruhu tulu'us syamsi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang waktu sholat yang 5, yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, sama subuh. Nah, kelima waktu ini juga memiliki keutamaan di dalam pembagiannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awqatus sholati khamsatun. Al-mana annal awqata al-kulliyata li shalawatil khamsi al-maktubati khamsun li kulli wahidatin waqtun. Sebelum kita bahas tentang masalah waktu sholat, dalil yang menunjukkan kewajiban kita untuk melaksanakan sholat dan waktu yang ditentukan yaitu adalah ayatnya Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqutan. Sesungguhnya sholat kanat 'alal mu'minina itu telah menjadi ketetapan atas orang-orang yang beriman dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan. Ya, sholat duhur, kapan waktunya sholat duhur? Ya, sholat asar, kapan waktu sholat asar? Sholat maghrib, kapan waktu sholat maghrib? Sholat isya kapan dan sholat subuh kapan? Nah, ini kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah awal waktu zuhri. Awal waktu zuhur. Ini awal waktu zuhur ya. Kapan waktu zuhur itu masuk? Ya kalau sekarang udah gampang aja dah. Ada jam detail ya. Ya, kedengaran azan udah masuk. Dulu zaman dulu itu speaker belum kedengaran di mana-mana, enggak ada ya zaman Nabi. Bagaimana cara mengukur waktu zuhur ini sudah masuk? Bayangan. Ya, dari bayangan. Awal waktu zuhri zawalu syamsi. Zawalu syamsi. Condongnya matahari. Condong tergelincir. Condong tergelincirnya matahari. Zawalu syamsi. Ya, ke arah barat. Lurus. Kan matahari kalau pagi di sana kan? Di timur ya. Matahari kalau pagi. Kalau sudah dia tergelincir ke arah barat, nah itu namanya nanti masuk waktu. Wa akhiruhu, kapan berakhirnya waktu zuhur? Kapan ya berakhirnya? Ya, udah kalau udah azan asar berarti udah habis waktu zuhur tuh, ya kan? Itu gampangnya. Cuman kalau kita lagi di tempat yang jauh dari keramaian dan tidak ada syiar agama di situ. Contoh mungkin di pegunungan atau di hutan gitu kan ya. Kita nggak tahu nih. Ya kan kalau jam ketahuan ya kan. Ya kan jam juga kan ada waktunya. Ya jam 12 berapa gitu kan. Ya kan? Tapi kan ini masalahnya kita di tempat jauh dari keramaian dan tidak biasa kita yang jauh dari biasanya kita dengar adzan gitu kan. Kalau udah ada mah gampang aja udah ada yang masih tahu udah masuk ke zuhur, ya kan? Ya, Ghairadil istiwa. Az-zuhrul ghatan ma ba'da zawal. Zuhur sebenarnya zuhur itu artinya nampak jelas. Zuhur itu artinya nampak jelas. Kalau menurut bahasanya adalah ma ba'da zawal. Apa-apa setelah tergelincir.
waktu setelah setelah tergelincirnya matahari. Wastilahan ismun li sholatil maqulati hinaidin. Secara istilah, zuhur itu adalah sebuah nama untuk sholat yang dikerjakan saat itu juga. Itu namanya zuhur. Ya kalau secara bahasa, ma ba'da zawal, apa-apa setelah tergelincir. Kalau menurut istilah, ismun li sholatil maqulati hinaidin, sebuah nama untuk sholat yang akan dilakukan pada waktu itu. Itu namanya zuhur setelah istilah. Wazawal, apa itu zawal? Mailus syamsi an wastis sama, condongnya matahari, tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit. Mengarah ke sana ya. Ke apa namanya? Barat, ya kan? Tuh. Wadillu lugotan, sedangkan dillu lugotan apa? Dil asatru, menutup bayangan, artinya menutup. Menutup asatru, dil. Wastilahan amrun mewujudiyun yakhluqullah li nafil badani wa ghirihi. Istilah yang namanya dil itu adalah perkara yang Allah ciptakan untuk manfaat badan dan selainnya. Artinya ketika lagi kepanasan atau bagaimana, kita merasa ternaungi. Paham ya? Bayangannya, ada bayangan dan ternaungi. Jadi wal istiwa bulugu syamsi ila wasti samai, sampainya matahari pas di tengah-tengah langit. Ya, pas di tengah-tengah langit. Baik, yang kita bahas intinya adalah wal mana anna waqta dzuhri al-kulli yadkhulu bi mayli syamsi an wasti samai ila jihatil maghribi. Wayang kadi bimasiridil li syai'in mitlahu. Sesungguhnya waktu zuhur keseluruhan waktu zuhur masuknya yadkhulu bimaili syamsi, yaitu dengan condongnya matahari. Anwastis samai, dari tengah-tengah langit. Berarti ke sana ya, arah ke sana. Bukan pas di tengah-tengah ya. Ya udah. Udah arah ke sana. Arah ke sana, bukan pas di tengah-tengah. Berundung satu. Iya. Ini kalau matahari masih di tengah ini belum masuk ya. Tapi kalau udah mengarah ke sana matahari itu masuk waktu zuhur. Paham ya? Iya. Anwastis samai ila jihadil maghribi, condong berjalan menuju arah barat. Nah itu ya. Masuk waktu zuhur. Ya. Kapan berakhirnya? Berakhir waktu zuhur. Wayang kadi bimasiridi li syai' mitlahu. Kalau bayangan benda asli dengan bayangan itu sama. Nih gini. Oh. Itu sampai habisnya ya. Jadi ini benda asli. Iya. Ada bayangannya. Sama ya. Sama. Diginiin sama. Iya. Ya, tapi itu namanya masuk waktu zuhur. Kalau diginiin sama gitu kan, nggak ada lebihnya, ya kan? Itu habis waktu zuhur ya? Itu masuk waktu zuhur. Habis. Wayang kodi dia masih diri saya ini tadi ya. Berakhirnya waktu zuhur itu jika bayangan benda asli sama bayangannya itu sama udah. Paham ya? Iya. Udah sama. Wah, baru asar ini berarti sekarang. Sama. Jangan digituin doang, gini dong. Sama itu kan tidurin kemana sama mulu. Ya, intinya waktu zuhur itu masuk saat matahari mulai tergelincir berjalan menuju arah barat. Bukan pas di tengah-tengah. Kalau tengah-tengah namanya waktu istiwa. Juga belum masuk ya. Waktu istiwa namanya itu. Karena udah belum dikit gitu udah masuk zuhur ya. Nah. Hari cepat banget. Patokannya adzan. Iya emang gitu aja udah. Kalau begitu ukur-ukur begitu habis kita. Siapa tahu kan? Oh, sama meni aja udah. Itu kan cuman darurat waktu ada di hutan dari mana tahu. Kan kita bukan orang muda. Iya. Orang-orang Disesuaikan nama keadaan. Macul tok, macul. Jadi. Oke. Nah, waktu zuhur ini terbagi menjadi beberapa waktu.
Waktu zuhur itu terbagi menjadi beberapa bagian. Paham ya? Ada beberapa bagian nih. Yang pertama adalah waktu fadilah. Ada waktu fadilah. Waktu fadilah itu awal waktu ketika terdengar suara azan, Allahu Akbar, itu waktu paling utama udah. Namanya waktu fadilah. Ada 6 waktu. Yang pertama adalah waktu fadilah, paham. Yang kedua adalah waktu jawaz, waktu setelah fadilah. Ya, jadi kita ibarat kata nggak ngelakuin sholat itu di awal waktunya, paham nggak? Iya. Waktu ikhtiar namanya. Ya, waktu jawaz atau kata lainnya waktu ikhtiar, paham? Kalau waktu fadilah tadi di awal waktu ketika mendengar suara azan, ya kita langsung melaksanakan sholat. Nah, utama itu paling utama gitu loh. Paham? Iya. Nah, waktu jawaz atau kata lainnya ikhtiar, ya. Waktu setelah fadilah, kita yang enggak, intinya yang dapat kita pahami adalah kita enggak mengerjakan sholatnya ketika terdengar suara azan langsung, tapi setelah itu, paham enggak? Ya, setelah di waktu fadilah tadi. Kemudian waktu hurmah, ada waktu haram. Wa huwa al-qadrul ladzi la yas'u kullaha yakhafin mumkinin fi fi'li nafsihi. Waktu haram itu di mana waktu dia tidak mampu lagi atau tidak luas waktunya untuk melaksanakan sholat. Berarti di luar waktu ya. Waktu haram namanya. Kan kemarin udah dibahas tuh adzarus sholah ya. Adzarus sholah, ya kan? Udzur sholah. Jadi dia mengerjakan sholat di luar waktu. Kalau udzurnya karena sebab tidur atau lupa, dia mengerjakan di luar waktu. Paham? Ya. Kita sholat tapi haram melakukannya. Ini sholat wajib ya, bukan sholat sunnah. Kan kalau sholat sunnah yang diharamkan ya kan dilakukan setelah sholat subuh ba'diyah, nggak ada. Setelah sholat asar nggak ada, ya kan? Nah ini sholat wajib, loh kok haram dilakukan? Ya karena waktunya sudah di luar waktu. Iya, subuh ngerjain jam 7, mau ngapain sholat? Sholat apa? Sholat duha pakai kunut, bilangnya sholat subuh. Tapi kalau ketiduran gimana Ustaz? Ya kalau ketiduran, jadi gini. Kemarin bahas adzarus sholati itnani. Udzur sholat itu ada 2. Yang pertama adalah an-nisyan, ya, an-naum, tidur ini ada perinciannya. Tidur bagaimana yang menjadi alasan dia sampai tidur keluar dari waktu dan dia sholatnya di luar waktu, namanya udzur. Ini sholatnya dia lakukan nggak berdosa, tapi kalau tidurnya sebelum masuk waktu dia tidur. Kebablasan. Zuhur jam 12, jam 11 dia tidur. Ada sangkaan atau nggak ada sangkaan dia bakal bangun sebelum waktu asar, waktu zuhur habis. Ya, ternyata tiba-tiba bangun, wah udah asar, berarti waktu zuhur udah lewat, dia belum mengerjakan sholat zuhur. Maka dia mengerjakan sholat zuhur di luar waktu tadi, udzur karena ketiduran kan. Dia mengkodok sholatnya wajib hukumnya, tapi mengkodonya boleh saat itu juga, sunnah boleh dinanti-nanti aja karena sebabnya tadi ketiduran gitu, paham? Nah kalau dia tidurnya pas sudah masuk waktu, ada nih Allahu Akbar jam 12 dia tidur. Kalau dia ada prasangka bakal bangun sebelum waktu zuhur habis, ternyata kebablas. Tadi dia hanya ada sangkaan, maka sholatnya wajib dikodo juga. Jadi di luar waktu kan sholatnya kan. Nanti kodonya itu boleh dinanti, boleh juga langsung. Kalau dia ada prasangka, tapi kalau nggak ada sangka sama sekali, tidur jam 12 sudah masuk waktu, udah dengar azan tidur, nggak ada sangka dia bakal bangun sebelum waktu zuhur habis, ternyata kelewat 12. Dia bangun saat itu juga langsung kodo sholatnya, nggak boleh dinanti kayak begitu. Nggak boleh dinanti. Maksudnya sholat subuh 12. Ya tetap wajib kodo. Kodo bareng sama Madura. Ngomong setengah 7. Udah isa. Ya, jadi udzurnya sholat itu ada 2. Ya.
Yang tadi ada yang selanjutnya adalah waktu darurah. Waktu darurah. Ada waktu darurah. Wa huwa akhirul waqti idza zala al-mani'u wal baqi min al-waqti qad takbiratin. Ini waktu darurah, ini waktu yang bahaya, artinya mepet banget waktunya. Taruhlah 2 rakaat dia di waktu waktu darurah ini waktu di mana tidak cukup dia melakukan sholat untuk gitu ya. melakukan sholat, tiba-tiba tercegah untuk melakukan sholatnya gitu. Seperti gambarannya idza zalal mani'u zalal mani. Masuk waktu sholat dia kan haid nih, ini gambaran orang yang perempuan ya, haid nih. Atau orang gila dah tiba-tiba sembuh gitu ya. Orang perempuan lagi haid, udah waktu mau habis, zuhur jam 12. Sekarang asar jam berapa? Asar. Jam 3 berapa? 20 kalau nggak salah. 20 segitu. Nah, tiba-tiba haidnya terhenti, putus udah. 5 menit mau asar. Kan belum dia mandi dulu, bersih kan? Mandi besarnya dan lain sebagainya kan? Namanya waktu darurat kayak begitu. Waktu darurat kenapa? Karena dia berhentinya saat itu, waktu udah mau habis gitu. Tapi dia wajib melaksanakan sholatnya, paham nggak? Disebutnya waktu darurat. Itu masih sah ya Pak? Nah iya sah, tetap sholat kan wajib dilakukan. Orang gila sembuh, tiba-tiba sembuh dari gilanya kan. Nah dia orang gila itu sunnah mandi, wajib kalau dia sempat masa gilanya itu mengeluarkan air mani atau yang mewajibkan dia untuk mandi gitu kan, kayak gitu, paham ya? Ya. Selanjutnya waktu udrin, yang terakhir waktu sholat zuhur ini ada namanya waktu udur. Waktu udur ini wahwa waktu asri liman yajma'u, waktu asar bagi orang yang menjamak sholat. Kayak kita dalam perjalanan mendesak banget kan, kemarin kita ke Banten kan, syaratnya jamak itu kan perjalanan tempuh itu 80 km ya kan. Nah kita di perjalanan naik mobil, waktu zuhur mau habis nih ya kan, atau pas masuk waktu zuhur kita niat karena khawatir nanti di perjalanan kita nggak nemu masjid atau bagaimana gitu kan, di bis lah misalnya kita naik bis, ya udah dia niat jamak, namanya jamak takhir. Ini namanya waktu udzur, dia mengerjakan sholatnya bukan di waktu zuhur itu berada, tapi di waktu asar, paham? Ini namanya waktu udzur ya. Udah jamak sholatnya aja udah dengan adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita niat nawa itu takhiro sholati duhri ila sholatil asri. Saya niat mengakhirkan sholat duhur ke waktu asar. Nanti sholat duhurnya dikerjakan di waktu asar. Ini namanya waktu udzur. Paham gak kira-kira? Bukan jamak ya? Ya jamak, sholat kita jamak. Tapi niatnya sholatnya kita jamak. Ini namanya waktu duhur. Waktu udzur. Niatnya terdengar suara adzan, maka nih kalau kita berpergian ada pemandunya masuk waktu zuhur, ya udah nih, ayo kita lihat jamak akhir yuk, gitu kan. Itu namanya waktu udzur kan. Atau kita masih waktu zuhur masih ada, tapi tiba-tiba mobil nggak berhenti, masih ada waktu zuhur tersisa. Udah kita niat aja nih, namanya waktu apa? Waktu udzur kan. Nah itu takhiro sholati dhuhri ila sholatil asar. Saya niat mengakhirkan sholat zuhur ke waktu asar, kayak begitu. Usole tak Nawa itu takhiro sholati. Soalnya mah Allahu Akbar berarti kira. Nawa itu saya niat takhiro sholati dhuhri, mengakhirkan sholat zuhur ila sholatil asri, kepada waktu asar. Jadi sholat zuhurnya kita kerjakan di waktu asar, namanya jamak takhir. Nanti pakai bahasa Indonesia aja Pak. Ya saya niat mengakhirkan sholat zuhur ke waktu asar gitu aja udah. Itu gampang, dikasih ayat gampang. lupa. Masih panjang, harus dicatat. Ntar kalau lupa buka YouTube-nya Majelis Iqra, bukan tebang-tebang. Tapi kan klik subscribe subscriber. apa tempatnya tadi jauh banget gitu, jadi ntar nyari dulu. Enggak, ntar ada di situ. Ganjil dong. Kecil dong. Ya, wallahu alam dah, sampai waktu zuhur aja dulu. Iya.
waktu asar, maghrib, isya, subuh belum kita bahas ya, masih satu waktu dulu kita pahami. Jadi waktu kita ulang lagi, waktu zuhur itu adalah waktu masuknya ketika condongnya matahari dari tengah menuju ke arah barat ya, itu masuk waktu zuhur. Bukan ketika matahari tengah-tengah ya, itu namanya waktu istiwa, bukan. Kalau matahari masih tengah-tengah itu belum masuk zuhur. Ya. Berakhirnya waktu zuhur itu apabila benda asli sama bayangan itu sama panjangnya. Ininya apa namanya? Waktu habisnya zuhur ya. Antara benda sama bayangan itu sama. Paham ya? Kayak gitu. Dan waktu zuhur ini terbagi menjadi beberapa waktu, yaitu waktu fadilah, waktu jawaz, atau disebut juga waktu ikhtiar, digabung nih. Jadi kan ada 6 di sini kan. Terus waktu hurmah, waktu darurat, sama waktu udur ya. Paham ya? Berarti kalau uzur itu salah ya, udur ya. Udur itu bahasa Arab kan, artinya berhalangan gitu loh. Memiliki halangan. Kenapa dia melakukan sholatnya di luar waktu gitu loh? Karena dia perjalanan, dalam perjalanan, makanya uzur. Oh, berarti kalau uzur itu tua. Ya, udah ada halangan. Ini buat orang udah uzur begitu masih dipaksa-paksa aja, udah tua gitu. Oh. Usulnya karena tua. Oh. Orang tua nih nggak, yang udah pikun, udah tua banget, kan dia udah nggak wajib lagi kan, apa namanya, puasa kan, makanya biar fidyah nanti gitu kan, ya kan, karena sudah uzur. Ya, Kan ya, orang itu kalau udah tua, semakin tua kan pikun, kembali ke seperti anak-anak ya. kan, maka sudah tidak apa namanya, taklifnya udah, apa, anak kecil kan nggak kena taklif, beban gitu kan, orang tua kayak begitu uzur jadi. Udur ya, bukan Ya. uzur, berarti salah Uzur, uzur itu ya. pakai ain, uzur gitu, Udur. ya, udron gitu aja. Kalau dengarnya kan uzur gitu, oh uzur tua. Nggak apa-apa, pokoknya bebas. Yang penting artinya uzur itu adalah memiliki alasan yang tepat, salah gitu kan? Ganjel toh, ganjel. Halangan. Iya. Ganjel toh. Wallahu a'lam bishawab. Ya rabbil alamin. Al-Fatihah. Ilahana ya ilahana yassir lana umurana ilahana ya ilahana min dinina wa dunyana
binti Sunat dan Bapak Sadri bin Fulan annallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yasqimuhumul jannah wa Allahumma ighfir lahum wa warhamhum wa fihuma wa jalil jannata matahum ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal rahimin. Rabbana Kubul. Daging kambing udah nyampe.